Shalom. Segenap majelis GKJDU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangsih dan majelis dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Adapun warta jemaat Minggu 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, seksi pelayanan kategorial anak atau sekolah minggu GKJDU Pendosari akan mengadakan refreshing atau jalan-jalan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 jam 11 tempat pemandian Senjoyo. Bagi warga jemaat yang ikut dalam refreshing ini, silakan mendaftarkan diri ke pengurus sekolah minggu, yaitu Ibu Sri Rezeki, dengan membayar biaya sebesar 20.000 untuk transportasi dan makan. Pendaftaran paling lambat hari ini, Minggu 21 Agustus 2022. Warta yang kedua, ibadah Minggu 28 Agustus 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Demikian warta jemaat. Marilah kita masuk dalam panggilan beribadah. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan kepada setiap insan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan melakukan kehendak Allah. Marilah kita syukuri hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam persekutuan sukacita bersama Yesus Kristus saat ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Indonesia itu indah, sejarahnya, keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan setiap perbedaan itu banyak hal yang diunggulkan. Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu dan bertindak untuk kemerdekaan. Tanpa harus bertanya, apa agamamu, siapa Tuhanmu, dari mana kamu berasal. Tujuan kita jauh lebih besar daripada perbedaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan bangsa Indonesia. Keragaman multidimensi tak menjadi penghambat untuk rakyat Indonesia menyatukan diri memperjuangkan kemerdekaan. Sekalipun nyawa harus sudah ditaruhkan, yang penting Indonesia menjadi negara yang merdeka dan terus maju. Di bentangan usia ke-77, Presiden Joko Widodo berpesan dalam pidato, Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyat tertinggal untuk meraih cita-cita. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati seluruh rakyat. Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum Indonesia. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Mari saudaraku,
Dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jemaat sambil tetap berdiri, mari menyambut firman Tuhan hadir di persekutuan kita. Indonesia ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang juga menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Tuhan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian 1 Petrus 2 ayat 16. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena adanya penyelenggara pemerintahan yang jatuh dalam korupsi. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. ampunilah bangsa kami ya Tuhan, Karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena seringkali kami pesimis dengan kemajuan bangsa kami. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami tidak melakukan sesuatu pada mereka yang hanya ditindas. ampunilah dosa kami ya Tuhan, Karena kami seringkali memegahkan diri dan merasa diri kami yang paling benar. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita yakin dan percaya bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini marilah kita mengagungkan Allah, Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia dalam litani syukur. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan penuh syukur kami mengenang kembali peristiwa kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945. Kami merefleksikan perjuangan para kusuma bangsa yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajah dan ketidakadilan. Oleh karena rahmat-Mu ya Allah, anugerah kemerdekaan dapat diraih demi menjunjung cita-cita bangsa yang luhur. Pandemi virus corona masih menyelimuti dunia, tak luput pula bangsa Indonesia. Hari demi hari seolah kami diperhadapkan pada ketidakpastian. Ketakutan menghantui seluruh aspek kehidupan,
Bahkan ancaman resesi ekonomi sudah berada di depan mata. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan kelaparan. Banyak yang berduka cita karena kehilangan orang yang dicintai. Banyak pula yang seakan tidak peduli untuk menjaga kehidupan sesama. Entah kapan pandemi akan berakhir. Ya Allah, Sang Pelindung, arahkanlah bangsa ini agar dalam segala perkara kami tetap berada di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya semua rakyat saling bergotong royong dalam mewujudkan kasih, keadilan, dan kesejahteraan menuju Indonesia yang tangguh dan maju. Kiranya kasih-Mu menaungi bangsa kami, kini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada persembahan pujian dari Bapak Cornelius Gideon bersama teman-teman. Pujian berjudul Doa Kami persilakan. Syukur untuk saat ini.
seluruh bumi. Mari kita berdoa mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Engkaulah Roh Kudus yang menolong kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya, dan kiranya kasih karunia-Mu menolong kami, sehingga kami mampu untuk menghayati, meninggalkan dalam firman itu, tinggal dalam firman itu, dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bersama-sama kita mengulang pekik kemerdekaan. Kita bangkit berdiri dan kita nyatakan syukur kita. Pekik kemerdekaan mengajarkan kita untuk memiliki semangat baru. Kita akan kobarkan 3 kali. Saya akan mengatakan sekali dan Anda mengulangi, dan kemudian sampai 3 kali. Merdeka! 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali. Indonesia adalah kita. Itu yang sering kita dengar ya. Indonesia adalah kita. Indonesia bukan saya, Indonesia bukan kamu, Indonesia bukan mereka, tetapi mereka, dia, kamu, saya, kita adalah Indonesia. Dan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 mengajak kepada kita tema besar yang dipilih oleh Bapak Presiden terkasih kita, Bapak Joko Widodo,
lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bapak Ibu pasti bisa menerjemahkan tema ini dengan luar biasa ya. Apapun terjemahan itu adalah karena Bapak Ibu dan Saudara bersama dengan seluruh bangsa Indonesia memiliki semangat yang baru, di mana kita sudah mulai sedikit-sedikit membuka masker kita, memakai ya. Kalau kita pakai itu juga kalau di luar bertemu dengan banyak orang karena kita menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang lain. Karena orang lain bagi bangsa Indonesia adalah kita juga. Nah, demikian mungkin saya akan mengajak pada khotbah hari ini juga agak ya karena diminta dan kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Banyak yang ikut lomba-lomba di sini, di RT RW, menang semua juara, makan kerupuk ya, meledos bola, mengeluarkan bola di kotak itu. Wah, saya dilihat Bu Sarini jadi malu. Masa saya disuruh mengeluarkan bola sebanyak 15, nggak ada yang keluar karena goyang saya kurang aduhai katanya. Nah, dan banyak lomba yang Bapak Ibu ikuti. Senang semua dapat hadiah. Nah, paling tidak makan kudanan bareng-bareng ya. Iya, saya nggak ikut karena saya harus mendampingi beberapa tamu. Nah, tapi tidak apa-apa, saya dapat kiriman. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dengan semangat kemerdekaan, saya hendak mengajak dari Roma 13 ayatnya yang kelima. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu, kalau takut berbuat salah, ingat akan murka Allah. Kalau kita benar, ingat kasih karunia yang akan diberikan oleh Allah. Jadi kita bangsa Indonesia, bagi orang percaya di dalam Kristus, kepada Allah kita bersyukur. Kalau benar, jangan takut karena Tuhan sedang menyediakan hadiahnya. Kalau kita salah, harus siap-siap, harus segera berbalik dan bertobat. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kalau Indonesia tadi kita nyanyikan bahwa Pulau Melati Pujaan Bangsa itu akan menjadi lagu kesukaan kita. Dan kemudian tadi di liturgi pembukaan juga dikatakan bahwa Indonesia subur dengan kelapa dan rayuan pulau kelapanya ya. Kemudian Melati yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Di Jepang konon ceritanya ini lebih seru lagi. Bagaimana kembang sakura atau bunga sakura itu bisa menguatkan kebersamaan bangsa Jepang. Kalau Indonesia adalah tanah, air, dan udara menjadi kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, saya hanya mau memberikan satu ilustrasi yang terjadi di Jepang dan sebenarnya di Indonesia jauh lebih besar. Tetapi saya melihat di Jepang itu ada kontinuitas, ada keberlangsungan dari setiap pemerintahan yang mereka miliki. Nah, demikian ceritanya di Jepang ya. Keelokan bunga sakura terkenal di seluruh dunia. Bapak Ibu juga pernah lihat ya bunga sakura di kalender-kalender ya, di film-film mungkin Korea ya. Kalau orang Korea itu kalau pikniknya kan ke Jepang. Itu pada saat bunga sakura untuk mengatakan cinta mereka, untuk mempersatukan ketidakharmonisan mereka dan juga perjuangan mereka dalam sebuah cinta kasih. Nah, Ibu, Bapak, bunga sakura ini yang terkenal di dunia, di salah satu daya tarik wisata di Jepang. Pemerintah Jepang melalui badan cuaca BMKG. Ini terlalu sering Bu Pendeta pegang BMKG. Ya, itu ya, pemerintah Jepang itu dengan badan cuaca dan iklim itu selalu mengumumkan kepada warga dunia kapan bunga sakura mencapai puncak mekar. Ya, sampai segitunya loh. Kalau kita kan enggak, bunga melati kan tiap hari mekar, ya kan? Mau dipetik untuk teh, dipetik untuk manten, dipetik untuk apa saja. Tapi bunga sakura
sakura itu sangat besar. Nah, oleh karena itu semua dikerahkan, khususnya dalam Badan Cuaca Negeri Jepang itu harus melihat kuncupnya kapan supaya orang bisa datang dan kemudian menampilkan mekarnya bunga sakura itu. Tapi saat cuaca ekstrim melanda di Jepang, musim sakura jadi sulit diprediksi. Jadi kalau musimnya tidak pas, ya mataharinya tidak pas, itu bunga sakura tetap akan jadi kuncup. Seperti pohon apel. Ketika musim dingin udah mulai salju turun dan salju itu mulai akan mengeras menjadi bening, tidak lagi menjadi seperti kapok. Bunga orang-orang di Jerman, di Belanda dan khususnya yang saya tahu di Jerman, ketika apel mulai berbunga dan mulai dingin dan mulai musim hujan salju, mereka agak khawatir. Tetapi ketika bunga apel itu masih kuncup dan yang musim dingin kemudian itu membeku, akhirnya akan menjadi bunga es yang bening, mereka sangat bersyukur. Kenapa? Karena bunga apel itu akan terlindungi dan nanti ketika meleleh, ya mencair karena matahari mulai terbit lagi atau panas atau suhu mulai menghangat, bunga itu akan lepas dari es. Jadi kayak di freezer gitu ya. Kemudian dia akan menghasilkan buah. Nah, ini di Jepang. Kalau musim ekstrim, Jepang punya cara untuk menyatukan bagaimana agar Jepang tetap menjadi kenangan indah buat bangsa di dunia. Maka pemerintah Jepang menggagas namanya proyek Sakura. Nah, proyek Sakura di sini mereka menghimpun lebih dari 10.000 warga masyarakat yang tersebar di berbagai tempat. Secara sukarela mereka mengirimkan foto dari bunga-bunga sakura itu. Semua harus mengirimkan foto itu. Jadi lebih dari 10.000 pohon yang akan mengirim ke proyek Sakura ini. Nah, berdasarkan puluhan ribu foto itulah Badan Cuaca memprediksi kapan puncak musim mekar bunga sakura. Begitulah kerjasama yang apik di antara warga dengan pemerintah, menjadikan Jepang negara maju dan negara yang beradab dari sakura. Jadi proyek Sakura itu tidak hanya foto kuncup, tapi begitu sakura menjadi mekar atau pada mekar tiba, maka Jepang akan menyatakan betapa pemerintahan dan negerinya menjadi Jepang yang luar biasa. Nah, kerjasama warga negara dengan pemerintah di Jepang itu sangat baik. Kerjasama warga negara dengan pemerintah juga menjadi perhatian dari Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan bahwa pemerintah adalah perwakilan Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maka ayat ini sesungguhnya menunjuk kepada dua pihak. Apabila hari ini ada di antara kita yang duduk di kursi pemerintahan, mari jalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Karena kita ditunjuk Allah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, bagi warga negara
Indonesia. Itu yang saya akan langsungkan ambil dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebaliknya, apabila kita adalah warga negara, mari menjadi warga negara yang baik, yang patuh pada aturan dari pemerintah, dan memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Pemerintahan kita memiliki proyek-proyek bersama. Kalau kita adalah Indonesia, Indonesia adalah kita. Pemerintah dan warga negaranya haruslah menjadi kita. Apapun yang diperintahkan oleh pemerintah diatur dalam sebuah peraturan, hendaklah warga negara mematuhinya. Dengan demikian, maka Allah yang menetapkan pemerintah dan pemerintah yang menetapkan warga negaranya akan menjadi satu kesatuan dan di dalamnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, biarlah renungan kita pada hari ini bisa mengingatkan akan peran kita sebagai anak Tuhan dan warga negara Indonesia. Sebagai bagian dari negara ini, kita turut memikul kewajiban menjadi pembawa damai sejahtera bagi negara ini, negara kita, Indonesia. Kewajiban dasar warga negara seperti apa yang bisa kita lakukan? Sebagai warga negara, kita harus menaati hukum, membayar pajak, memakai hak pilih dan dipilih, menjaga ketertiban hingga tidak menyebar hoax atau kebohongan. Kewajiban kita sebagai anak Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita ditempatkan di negeri Indonesia sebagai warga negara Indonesia, tapi sekaligus menjadi anak Tuhan, marilah kita hidup menjadi berkat bagi bangsa ini melalui melayani sesama, meraih prestasi dengan sebaik-baiknya, memberi dampak positif bagi sekeliling kita, termasuk bagi bangsa ini. Dan tentu saja menunjukkan nilai-nilai kasih dan ajaran Kristus sehingga orang bisa memuliakan Tuhan. Karena kita orang Kristen berwarga negara Indonesia, berwarga negara kerajaan surga. Anak Tuhan di Indonesia harus bisa menjadi berkat bagi bangsanya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, masa pandemi kurang lebih 2 tahun yang membuat kita sakit, juga membuat banyak kematian, kesedihan yang mendalam, kehilangan, keputusasaan, dan berbagai macam persoalan. Ajakan bagi bangsa kita, waktunya bangkit. Kita harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini sampai selesai. Dan kapan selesainya? Masih panjang. Kita akan menghadapi pada musim-musim seperti ini. Mungkin belum terasa, tetapi pandemi COVID-19 masih ada. Kita harus belajar untuk terus mentaati peraturan-peraturan kesehatan. Taati apa yang diberlakukan di negeri ini, sehingga kita akan maju untuk menuju ke bagaimana menghadapi endemi yang akan datang, sehingga bangsa kita cepat pulih dan pulih lebih cepat, ya, cepat pulih dan pulih lebih cepat.
Kita diajak untuk membangun kembali segala sesuatunya yang terpuruk, yang terjatuh, yang terabaikan oleh waktu dan kesempatan. Kita harus bangkit, tidak hanya bangkit tapi harus bergerak dan menjadi lebih kuat, terlatih dan melatihkan diri untuk sebuah prestasi yang pernah kita cita-citakan. Mungkin cita-cita kita tidak besar, tetapi ada yang lebih besar yang membutuhkan kerja keras dan kemauan dari kita untuk ikut mendukungnya dalam mewujudkan tujuan kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang perlu direformasi, ikut mereformasi, yaitu memperbaharui. Ada yang harus ditata, ada yang harus dibangun, ada yang harus dikembalikan, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, diajak untuk percaya diri. Nah, dengan demikian sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan surga, kita semua hendaknya mengisi kemerdekaan ini harus selalu menghasilkan buah. Menghasilkan buah sebagai orang percaya. Bapak Ibu tentu tahu buah-buah kasih itu harus dinyatakan. Dan itu harus menjadi cita-cita setiap hari agar kita dapat mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia. Menghasilkan buah sebagai orang percaya, saya menggarisbawahi agar Bapak Ibu sebagai bangsa Indonesia yang merdeka 77 tahun hendaklah memiliki buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Mungkin kita selama ini melakukan kesalahan, baik besar maupun kecil. Segera mengubah perbuatan ketidakbenaran itu. Pertobatan yang harus dilakukan adalah untuk buah-buah yang diharapkan oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah buah karakter. Bapak Ibu mengetahui apa yang harus dihasilkan. Yang kedua, Bapak Ibu harus mampu untuk berbicara, melakukan, bertindak, yaitu berbicara soal roh adalah karakter orang Kristen. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah buah karakter. Buah yang harus dinampakkan dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan bersama. Apalagi kita Indonesia. Indonesia kita. Kita harus mewujudkan buah-buah karakter, yaitu buah-buah roh. Dan yang terakhir adalah buah pelayanan. Bapak Ibu harus menghasilkan buah pelayanan yang menunjukkan kesetiaan kita kepada pemerintah. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mengajak kepada kita untuk segera pulih, ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu adalah cita-cita tahun ini. Bapak Ibu, dalam buah pelayanan ini menjadikan kita hidup bersaksi yang baik dari hidup kita masing-masing. Bisa memenangkan jiwa untuk melihat betapa Allah yang penuh kemuliaan itu dipercayai oleh mereka. Satu dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah buah pelayanan kita membawa banyak orang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Itulah pelayanan kita untuk menghasilkan buah di negeri Indonesia yang merdeka 77 tahun ini. Ada berkat bagi orang percaya yang hidupnya berbuah bagi Tuhan. Kiranya tahun 2022, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita dipulihkan dan kita dikuatkan untuk mensyukuri
setiap hal yang diberikan Tuhan kepada masing-masing saudara. Dengan demikian, kita satu jiwa, satu raga, satu bangsa. Kita wujudkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih kuat, lebih tangguh. Tuhan memberkati. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Tuhan memberkati. Mari kita masuk saat teduh. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Republik Indonesia yang telah berusia 77 tahun. Usia dewasa untuk menghadapi segala perkara dengan penuh syukur kepadamu. Oleh karena itu kami serahkan pemerintahan bangsa kami, agar mereka dalam penyertaan Tuhan memiliki roh untuk berkorban, mewujudkan cinta kasih kemerdekaan ini dengan damai sejahtera. Kami pun mohon Tuhan menolong pemerintahan negeri kami ini dengan baik. Kami juga menyerahkan warga negara kami selaku masyarakat yang penuh dengan begitu banyak ragam budaya, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan juga adat istiadat. Kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati bangsa kami, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, agar apa yang menjadi cita-cita bangsa kami tahun demi tahun menjadi lebih baik. Terkhusus untuk tahun ini, kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami agar kami pulih lebih cepat dan ada kebangkitan dalam setiap kehidupan, baik dalam kelompok masyarakat, dalam pemerintahan, dalam berbagai hal, untuk membangun kehidupan bernegara lebih baik. Kami bangkit menjadi lebih kuat. Dengan demikian kami memiliki semangat kebersamaan yang disatukan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa untuk mewujudkan damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Semuanya itu kami boleh serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur karena Rasul Paulus dapat mengajarkan bagi negeri Roma, demikian juga bagi kami bangsa Indonesia. Kami menutup dalam doa Bapa kami, agar kami juga disempurnakan dalam setiap permohonan kami, permohonan bangsa dan negara kami, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Yeah.
Maha Baik dengan memberikan persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita kumpulkan persembahan dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Telah 77 tahun bangsa ini merdeka. Merdeka terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena kami sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah dan pemerintah-pemerintah bangsa ini. Berkenanlah atas pemberian tulus ini, ya Tuhan, agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang berdampak baik kepada bangsa dan dunia. Amin. Mari bersama kita mengikrarkan pemahaman iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pemahaman iman terhadap negara dan bangsa secara bersama-sama. Demikian. Kami mengaku bahwa Allah sebagai sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban, serta mencegah dan meniadakan kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, setiap pemerintah wajib menerima kuasa dan wewenang dari Allah, serta wajib mempertanggungjawabkan kuasa tersebut kepadanya. 2. Bahwa pemerintah dan negara menjalankan kuasa dan wewenangnya di bawah tangan Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, "Berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan kepada Allah apa yang Allah punya." Dengan demikian, pemerintah dan negara mempunyai otonomi, tetapi otonomi ini tidak dapat mengatasi otonomi gereja sebagai tubuh Kristus. Oleh karena Kaisar berada di bawah Allah. 3. Bahwa kuasa yang diberikan kepada
disalahgunakan karena dijadikan sebagai tujuan, hingga timbul kealiman, kejahatan dan keresahan. Jika terjadi demikian, maka sebagai hakim dan raja Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah akan menghakimi pemerintah-pemerintah dan penguasa. 4. Bahwa Roh Kudus yang adalah roh keberanian akan menolong orang percaya untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu, gereja terpanggil memperdengarkan suara kenabian terhadap masalah bangsa dan masyarakat. 5. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan menjabarkannya yang telah menjadi ketetapan bersama. Namun ia wajib memberi saran-saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran-saluran pengawasan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. 6. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara perlu membina rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, membangun saling pengertian dan toleransi dalam rangka menghayati kerukunan nasional dan menggalang kemajuan bersama bagi rakyat Indonesia. 7. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang tidak merusak kebinekaan dan kesetaraan yang telah menjadi bagian dari masyarakat warga di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kita pujikan pujian lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku berdore
Pergilah, rayakan kemerdekaanmu yang dianugerahkan Tuhan dengan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tunjukkan pada bangsa ini kualitas anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa. Berprestasilah untuk bangsa ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jan. Aku ikut sampai ke mana enggak sayangku? Nah, kalau foto sini. Apa? Kenapa? Benderanya mau kelihatan kan, Bu? Ya kalau bisa. Pakai apa? Mana fotonya? Miring-miring kepalanya nanti, Mas. Ora. Pis. Dapat pakai ya. Mau lihat kamera yang mana ini? Ini dulu, ini dulu. Siapa yang ada? Ini dulu ya. Satu. Siap. Satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bukan masker lagi. Maskernya di depan dulu. Sudah Mas Jan gue tadi foto. Nanti. Oh, dipakai. Oh, gitu. Mas, ayo foto dulu. Ayo Mas. Ya. 1 2 3 2 3 Bukan masker lagi. Satu, dua, tiga. 1 2 3. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mas, HP. 1 2 3. Mas beli maskernya, Mas. 1 2 3. Oh, ada pintu TV pas bikin mau gitu. Oh. Emang dia tuh beda. Bawa apa? Balik. Belum diakhiri ya Pak Kris? Terima kasih untuk yang sudah menonton Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dan hari ini kita telah bersama-sama beribadah dalam menyambut sekaligus merayakan HUT RI ke-77. Semoga melalui ibadah hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, sekaligus menjadi doa supaya bangsa kita semakin maju, semakin hebat, semakin sejahtera, dari Bapak Presiden sampai dengan lingkup pemerintahan yang paling kecil. Kiranya Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi. Matur nuwun. Saya